Saya rasanya langsung itu orangnya kayak Razak bakal coba menembak dengan Gedor, tapi di sini sepertinya dari dia nanti bakal coba untuk mengubah alur peperangannya. wow betul. Kita langsung berangkat. Ini dia berang-berang makan coklat, berangkat pesawatnya dari arah Mars Electric menuju ke arah Blue Eye. Dan kita bakal lihat juga teman-teman dari Aura dan EVOS bakal COD-an di Sentosa. Wow, COD bos. Sudah dibilang tadi di awal aku pengennya ngelihat dua tim ini dan dikabulkan oleh mereka loh Bung Arman. Aduh, langsung dikabulin ya. Kita bakal melihat juga kira-kira apakah teman-teman dari EVOS Immortal dan juga Aura Ignis langsung berseteru di sini. Kalau dilihat-lihat dari seorang Zack yang udah sadar ada posisi dari Aura, dia kayak masih sedikit menahan posisinya dulu dan nggak mau terlalu gegabah. Tapi kalau liatin dari posisi Aura, dia kayaknya mencoba untuk objektif langsung ke tengah duluan. Iya, karena dia menghindari war-war di early kelihatannya. Karena dari resource juga aku rasa belum memadai untuk melakukan war di early, apalagi Sentosanya di bagian pinggir. Apabila mereka ngedrop di Sentosa bagian tengah, di situ banyak kompon juga resource dari lootingan, mereka mungkin akan lebih siap ketimbang dia ngedrop di pinggir dari Sentosa tadi, yang mana resource-nya itu sangat minim sekali di Sentosa bagian pinggir-pinggir. Betul. Kalau ngomongin resource yang agak kurang ya, gue setuju banget sih. Di area pinggir memang sedikit agak kurang. Tapi sepertinya kalau misalkan ngomongin resource yang kurang, ini dua tim udah saling bertemu sih kayaknya. Dari seorang Jujur udah bersiap juga dengan satu senjatanya, apalagi dari teman-teman EVOS Immortal udah ngebuka satu krono yang teman-teman awal coba dijaksot dari seorang Jujur di sini, tapi di sini sepertinya dari seorang Jujur berhasil mendapatkan seorang galang dan langsung dijogetin ternyata langsung di-ending begitu saja, menyisakan 3 orang lagi dari teman-teman Aura. Tapi di sini dari seorang Maxi harus terkedok juga. Untungnya masih ada satu orang yang bisa melakukan satu reviving sementara di Razor bakalan menembak, tapi harus terkedok juga menyisakan seorang Piu masih punya kesempatan, masih bisa digocek. Siapa yang bakal menang? One on one situation bakal coba ditarik, masih ada satu lawan satu antara Piu dan juga oh my god, Aura Ignis harus diluluhkan oleh teman-teman dari EVOS Immortal. Sayang sekali tadi Piu sudah menunjukkan ketenangannya ketika dia harus kehilangan beberapa player di awal, kehilangan teman-temannya terjatuh, sehingga Piu harus berusaha keras melawan 3 player lagi dari tim EVOS Immortal. Padahal dia sudah menjatuhkan 2 player di situ, dia kehilangan jejak mungkin di mana player terakhir dari tim EVOS Immortal, sehingga HP dia tidak begitu full juga. Terkaget-kaget, heran juga kayaknya dia mungkin belum siap untuk melanjutkan war lagi sama player terakhir. Iya. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari posisi awal mereka bertarung kan emang teman-teman dari Aura Ignis emang keculik duluan ya tadi satu orang ya. Tadi itu kalau nggak salah itu Piwan terakhir ya. Tadi ada satu orang dari Aura yang emang keculik duluan dan langsung teman-teman dari EVOS buat komit. Tapi tadi nyaris banget Aura tuh bisa ngeratain itu juga. Soalnya tadi emang posisinya udah tinggal 1 lawan 1. Tadi tuh kalau nggak salah Piu sisa 1 lagi sama Zack atau Rasyah tadi. Dan untungnya sih di sini kalau misalkan kita lihat akhirnya match satunya udah panas. Ada yang langsung COD-an nih gitu deh. Nah ini di awal aja, baru di 3 menit pertama, 3 menit awal aja sudah ada satu tim yang ditunggu-tunggu pastinya oleh Survivor untuk bertemu, dan kita sudah disuguhkan ini. Memang untuk saat ini mungkin Aura belum panas. Masih match 1, gak apa-apa. Nanti kita masih ada match kedua. Dan kalau misalkan kita ngomongin match 1, sepertinya ada yang bakalan ketemuan lagi antara teman-teman Boom Esport dan juga teman-teman dari West Bandit yang udah standby di sekitaran Factory. Cuman dari dalam Boom kayak gak mau terlalu maksain dulu dan masih memantau posisinya. Dan kalau kita bakalan melihat ada teman-teman dari Madura Pride yang sedang berperang dengan teman-teman Morph. Dedelin, Fikri dapatin seorang Aji di situ, tapi di seradunya juga harus terkadang begitu saja. Dicetak dengan satu AK seperti siapanya dan seorang Fikri menggunakan satu Kingfisher-nya. Tapi sayang sekali menyisakan seorang Fikri di sini. Apakah masih bisa survive? Bakal coba dikejar oleh teman-teman Morph, coba ditembakin dari sini. Kita bakal melihat Fikri dengan satu jumpshot-nya masih coba digocek, coba digeber. Dan di sini ada pertarungan cukup seru. Ternyata dari teman-teman Morph harus unggul dan memenangkan pertarungan untuk sementara melawan teman-teman dari Madura Prime. Ya, Madura Prime kali ini banyak sekali miss sebenarnya. Tadi kalau kita ngelihat dengan menggunakan MAG-7 salah satu player terakhirnya, padahal Sanya berhadapan dengan 1 orang gitu. Meskipun memang dari tim Morph sendiri itu menyisakan 2 player, cuma yang dihadapi oleh player Madura Prime hanya tersisa 1. Yes, hanya tersisa 1 ya. Tapi sepertinya peperangannya masih panas ya. Kalau misalkan kita agak berbelok di
Bima Sakti, barusan juga ada penculikan yang terjadi antara teman-teman Rosugo dari seorang Keong ya, yang dia udah berhasil dapetin satu player dari teman-teman tim satu. Tapi sebenarnya mereka kayaknya bakalan coba narik dulu. Dan kalau misalkan kita lihat antara Madura dan juga Morp ya, itu tadi ada satu fakta menarik. Kalau Madura Prime itu kan berarti kemungkinan besar dari Madura ya, kebanyakan ya. Dan kalau Morp itu dari Jogja semua. Iya. Jadi ini pertarungan antar kota kalau gue rasa. Iya, ini tadi kita baru saja dilihatkan tim-tim sebenarnya dari tim Morp juga tim Madura, yang mana mereka juga itu adalah salah satu tim baru yang bermain untuk FFML Divisi 2 season kali ini. Nah, mereka saling ketemu gitu untuk ya pukul-pukulan lah di awal ini. Kalau bisa dibilang sih secara gameplay ya, ini baru di match pertama, di round pertama ini mereka dari hitungan menit, dari 5 menit awal itu sudah ada 2 tim yang tereliminasi. Sangat keras sebenarnya dari malam ini. Iya, malam ini bisa dibilang pembukaan yang bener-bener manis dan bener-bener seru banget ditunjukkan oleh teman-teman dari Divisi 2 ya. Kalau misalkan dilihat-lihat juga ketika udah kehilangan 2 tim tadi tuh ada teman-teman dari Aura Ignis dan juga dari Madura Prime, sekarang udah menyisakan 9 tim lagi yang masih coba untuk kill survive sampai di zona akhir ya. Dan kalau kita lihat di sini dia ada teman-teman dari NSC Esport ya, Venom, Randa, MKS dan juga O'Connor yang bakalan bermain untuk tim NSC Esport sendiri tentunya. Ya, di round pertama, mungkin di round selanjutnya ada yang bakalan bermain. Tentunya juga Survivor mungkin bertanya-tanya kemana ke salah satu player mereka. Siapa tuh? Wawan MKS. Oh iya, Wawan MKS belum main. Belum. Habis ini kayaknya ya? Habis ini kayaknya. Jadi untuk tim NSC juga memang tim baru. Tapi kalau kita ngelihat nickname ini bukan hari ini aja kita ngelihat mereka bermain. Kita pernah melihat mereka mungkin di turnamen-turnamen major lainnya dari Garena juga. Betul. Kalau misalkan untuk di FFML season keempat kali ini bisa dibilang teman-teman NSC Esport ini tim baru. Tim baru. Cuman orang-orang yang ada di situ tuh orang-orang legend semua. Iya, benar. Setuju. Dari 5-5-nya yang terdaftar ya. Itu semuanya itu mungkin berpengalaman lah gitu. Ibaratnya jam terbang mereka itu sudah ada modal jam terbang mereka untuk bisa berkompetisi di liga ini. Betul, apalagi kan ada juga teman-teman dari NSC Esport tuh O'Connor ya, dan dulunya juga sempat di RRQ juga. Iya benar, di season lalu. Di season lalu di RRQ dan sekarang berusaha untuk membela teman-teman dari NSC Esport. Tapi sepertinya di Bima Sakti sudah ada pertumpahan darah di mana Ian bakalan bersiap dengan satu double vector yang coba maju ke depan sana. Ian bakalan coba menembak dengan satu double vector ditembak dan Edor masih sedikit miss. Coba digocek, ada yang kena lineman, ternyata Keongnya kena lineman. Sementara di seorang MSD bakalan coba menembak dengan senjata baru AT-80 tentunya ke arah satu orang Faiz. Tapi di sini dari Mai Putra juga harus terlalu dan menyisakan seorang MSD. Mau nggak mau harus kaburkah atau mungkin akan menyelamatkan teman-teman yang sudah tersungkur lemah tentunya. Tapi di sini MSD masih coba mempop up dulu dan berusaha untuk kabur. Tapi dari belakang ada tembakan yang cukup pedih dan menyakitkan. Memaksa Hem untuk mundur dulu ke arah pom bensin. Tapi sepertinya Rosugo nggak bakalan untuk mengejar satu orang yang tersisa dari teman-teman The Pillar Gladius. Ya, The Pillar Gladius kali ini harus kehilangan 3 player di pertempuran baru saja tadi, karena memang kalau kita ngelihat dari minimap di situ bukan hanya satu tim yang harus mereka hajar, yang harus mereka waspadai. Ternyata ada dua tim yang harus mereka waspadai. Serangan dari kiri dan kanan ternyata mungkin mereka belum siap. Kalau seandainya tadi hanya satu tim saja yang harus mereka warin, mungkin aku rasa dengan setapan yang mereka bangun masih bisa memberikan perlawanan. Itu makanya, soalnya tadi kalau misalkan dilihat posisi teman-teman The Pillar tadi sebenarnya sempat unggul di awal ya. Cuman berkat tadi ada satu orang kalau nggak salah itu Keong yang berhasil melakukan satu follow up, jadi malah teman-teman dari Rosugo ini bisa ngebalikin keadaan. Dan ketika teman-teman Giant mendengarkan pecah perang antara Rosugo dan juga tim The Pillar, mereka kayak ya udahlah kita tungguin dulu. Tapi pada akhirnya teman-teman dari Giant Esport ini nggak mau mencoba untuk menjadi third party dan mereka mengamankan kawasan di tengah-tengah antara Bima Sakti dan juga Iya, mereka mungkin masih objektivitasnya ya ke circle aja dulu. Yang penting bisa masuk ke dalam circle, masih menyimak lah live gitu. Dari tadi itu sudah berkurang sampai dengan sekarang 28 live dengan sangat cepatnya ini. Padahal masih di circle kedua juga gitu, belum terlalu banyak circle yang terbentuk. Betul.
Dan kalau misalkan gua tadi sempat ngelihat ya, kalau dari teman-teman Giant ini kebanyakan mereka pada pakai skill Chrono. Wah, Nah, ini Chrono kayaknya emang jadi meta lagi sih. Soalnya waktu itu emang sempet kan ada nerf dari Chrono sendiri yang membuat cooldownnya menjadi sangat-sangat lama Iya. ya kan. Sempat ditinggalkan dan banyak banget teman-teman dari Survivor yang beralih menggunakan Wukong ya kan. Tapi sekarang kayaknya Chrono udah mulai comeback lagi nih. ya karena mungkin aku rasa belum ada opti lain. Betul. Belum ada opti lain untuk player-player ini gunakan ya di liga kali ini. Chrono itu juga ya setidaknya bisa menambah dari shield untuk seandainya kepepet-kepepetnya gitu. Misalnya lagi mau nge-revive temannya pasti bakal berguna sekali. Apalagi player yang mungkin tersisa sendirian, dia terdamage dari kejauhan, mungkin bakalan diaktifkan skill dari Chrono-nya untuk menambah movement speed. Betul, nambah movement speed bisa juga, untuk bertahan bisa, dan kalau bisa dibilang mungkin Chrono itu kayak dual yang menutupi keseluruhan ya. Jadi dari segala arah utara, selatan, barat, timur gak bakalan ketembak kecuali udah hancur Chrono-nya sendiri Iya, ya. benar-benar menahan serangan dari ledakan, granat, gitu kayak pelontar itu masih bisa untuk diantisipasi. Kalau blue wall itu mungkin kalau kita mengepung diri biasanya player aku sering lihat dengan blue wall masih bisa dilempar-lempar dengan menggunakan granat, pelontar juga masih bisa. Itu dia, apalagi kalau misalkan tadi Surya sempat ngomongin menutupi dirinya dengan dual, itu karena dimasak, diledaki itu bisa banget buat masuk ke dual yang Melebur ya. Iya, kalau udah meledak ya bakalan membahayakan satu player yang mengurung dirinya di dalam dual. Sementara kalau misalkan kita di sini teman-teman dari Evos Immortal kayaknya udah mencoba melakukan summon satu UAV untuk mencari posisi musuh, boomnya harusnya kedeteksi. Cuman di sini kayaknya dari teman-teman boom yang biasa ada coba mengajukan UAV yang seperti sama oleh teman-teman Evos Immortal. Ya harusnya Evos Immortal yang baru saja masuk ke kawasan Factory ini sudah menyadari dan mungkin mereka sudah ngepredik di mana saja titik-titik player yang berada di bangunan Factory itu sendiri. Mungkin mereka sudah mengetahui ini pasti ada player di atas. Kalaupun mereka mau nge-push ke Factory yang di lantai 3-nya di atasnya itu, ini bakalan bahaya, akan ada serangan dari atap dari Factory, bisa mungkin menggunakan granat oleh seorang Jars kali ini yang berada di atap dari Factory. Betul. Tapi kalau misalkan dilihat dari Goper yang udah standby di bawah, kayaknya dia sadar sih zonanya tuh kayaknya nggak bakalan di sini lagi. Dan bener aja, zonanya nggak bakal di Factory. Jadi memaksa teman-teman tuh mau nggak mau harus turun. Ya. Tapi mereka juga ada satu opsi, mereka turun. Nah, di situ ada teman-teman Evos Immortal yang udah nungguin. Ya, karena untuk dua tim yang berada di seputaran Factory ini serba salah juga kalau dari Evos Immortal meninggalkan lebih dahulu. Aha. Mungkin mereka akan ketemu, yang ditakutkan itu ketemu lagi adanya tim yang berada di pinggiran circle di bagian atas sana, dan di belakang akan ada kemungkinan Boom mengikuti jalur yang mereka lewati sebelumnya tadi. Itu dia, kemungkinan bakalan coba di backstab ya oleh teman-teman Boom. Cuman di sini teman-teman dari Boom coba pastiin dulu, make sure menggunakan satu UAV lainnya untuk mencari musuh. Cuman hati-hati, Waduh. ketika pengen backstab di situ ada NSC dari belakang yang dia rotasi dari arah clock tower menuju ke factory juga. Cuman di sini kalau kita lihat udah ada dua tim yang saling berdekatan, yaitu Dewa United dan juga Giant Esports. Ya, Giant Esports tadi yang mendapatkan satu tempat, ternyata di bagian bawah sana juga harus ketar-ketir karena tempat mereka, kompon mereka sebelumnya tadi juga sudah nggak masuk ke dalam circle lagi. Tetapi, ngomong-ngomong kawan kita ada satu player nih. Waduh, nggak ketahuan dong. Nggak ketahuan, belum ketahuan untuk saat ini. Untuk saat ini belum Untuk ketahuan. saat ini. Kalau misalkan ada yang pakai skill clue, udah Aduh, soalnya itu dia. coba ditembak dia seorang JMP, tapi di sini Witnya nggak sadar kalau di situ ada seorang HSD yang berusaha menembaki seorang Wit, dan akhirnya Paco masih bisa melakukan satu reviving. Coba dicari dan akhirnya tiga pilar Silanius harus dipulangkan juga di posisi ke-9. Tapi di sini harus berhati-hati juga karena di lain sisi ternyata NSC berhasil mendapatkan teman-teman dari Boom, berhasil dapetin satu poin kill. Cuma di sini mencoba melemparkan pelontar dan akhirnya mendapatkan satu orang Sans tentunya. Apakah Sans bisa santuy? Kayaknya bakalan susah karena di sini Randa berusaha untuk di-revive. Sementara Goper yang ada di sisi bagian atas berusaha untuk melakukan satu revive terhadap temannya yang tersisa satu orang. Cuman di sini NSC bakalan menggertak menghabis-habiskan granatnya ke arah depan sana. Coba ditembak, coba lagi tapi di sini Goper akhirnya terkena juga oleh granat dari seorang Cui. Coba dicari satu orang tersisa dari seorang Jams mengurung dirinya. Udah ketahuan, tembak, tapi di sini sepertinya harus diselamatkan oleh teman-teman Evos dari arah atas yang ternyata berusaha
berusaha untuk mencuri satu killnya. Peperangan masih berlanjut sepertinya, tapi dari EVOS Immortal yang mendengarkan peperangan, dia sedikit agak menahan tempo peperangannya untuk kali ini. Ya, EVOS Mans tadi dari bagian atas dia mengikuti peperangan yang mana terjadi di bagian bawah itu, sempat mendapatkan satu kill, bahkan satu player terakhir dari tim Boom Esport. Dan player-player sekarang dari tim NSC Esport, gimana caranya? Mereka sudah mengetahui bahwasanya di bagian atas sana sudah ada tim yang setidaknya harus mereka waspadai. Betul, setidaknya harus mereka waspadai ya. Dan sekarang posisi NSC benar-benar kecil banget dari arah kiri dari Bandit, dari arah atas ada EVOS. Sementara di sini Raden KS berhasil mendapatkan satu knockdown-nya kah? Ternyata di situ West Bandit tersungkur dan sepertinya bakalan susah untuk di-revive. Dua udah coba di-pop-up oleh seorang Hunter yang bersiap dengan Bareta. Dual Bareta coba ditembak ke arah atas, tapi seorang Rasya ternyata memiliki aim yang cukup tajam dengan satu putrakarnya. Dari seorang G bakalan coba melakukan satu follow up backup damage ke arah seorang O'Connor. O'Connor masih bisa di-revive, masih bisa still survive, tapi di sini dari seorang Venom sepertinya masih mencoba untuk menahan pertempuran, dan Rosudo sepertinya harus dipulangkan di posisi karena MSCP bakalan coba membombardir dual yang dimiliki oleh teman-teman Rescue, dan peperangannya pun bisa dibilang nggak selesai-selesai karena di sini O'Connor yang tadi sempat revive akhirnya harus tersungkur lagi. Ya, karena dari sisi kiri dan kanan mereka harus berhadapan dengan dua tim berbeda dengan posisi itu juga tidak adanya kompon di bagian tempat itu, jadi sehingga player-player hanya bisa memaksimalkan duel yang mereka miliki, juga skill chrono mungkin yang mereka gunakan untuk bertahan dari gempuran dua tim berbeda kiri dan kanan mereka. Itu dia, tapi di sini kalau kita lihat ada pesta granat Happy New Year, dilemparin granat terus-menerus oleh Dewa, dan akhirnya di sini West Bandit harus tunduk terhadap tim dari Dewa United, di mana udah menggunakan M249 nya dengan cukup connect begitu saja. Nah, Dewa United terus berhati-hati juga karena NSC juga mendengarkan peperangannya. Zona mau nggak mau bakalan menyempit lagi. Sesama tim Rasya, bocil ajaib bakalan coba memberikan tembakannya dengan AWM, tapi di sini zonanya memaksa seorang Rasya untuk masuk dulu ke tengah-tengah pertempuran, di mana Dewa yang udah bisa dengan duanya dari seorang Zak bakal coba menembak dengan double barrel kencang Denor, tapi di sini sepertinya dari NSC bakalan coba untuk merubah alur peperangannya. Zak harus menyisakan seorang diri, coba melakukan satu reviving, tapi di sini dari monokromnya harus dipulangkan juga di posisi keempat, menyisakan 3 tim lagi. EVOS Zak menjadi lone survivor, masih bisa bertahan. Dia tinggal nonton peperangan antara NSC dan juga Dewa. Dewa Ubed udah bersiap dengan granat, coba dilemparkankah? Ternyata enggak, masih ditahan oleh 3 tim sekaligus. Tapi Ubednya sepertinya bakalan coba di-revive dan tidak bisa. Coba ditembakin, apakah ini bakalan jadi buaya untuk teman-teman NSC? Karena di sini sepertinya NSC dua orang tersisa bakalan coba mengeras seorang EVOS. Coba ditembak dengan satu barrel. Nah, itu dia buaya for NSC Esport di match pertama kali ini. Ya, pertempuran di lead game tadi memang sedikit agak sulit untuk satu player terakhir yang tersisa dari tim EVOS Immortal, karena dia harus berhadapan dengan satu player yang terdekat. Tetapi di bagian bawah ada player-player dari tim NSC Esports juga